Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Deni dalam pengantar informatika kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 6. Baiklah, sebagai pengantar informatika ini, Bu Deni mau menjelaskan tentang LM Informatika yang nanti kalian dapatkan pelajaran ini di kelas 10 semester 1 dan semester 2 sebagai mapel pilihan ya. Ini kalian lihat ilustrasi area pengetahuan informatika. Di sini ada TIK, Praktika Informatika Lintas Bidang, kemudian ada TK, JKI, AD, AP, DSI, dan Berpikir Komputasional. Kesemuanya ini ada di dalam merul mata pelajaran lintas minat informatika. Sejatinya kenapa ada di seperti ini? Nah, nantinya tugas kalian yang pertama adalah ini maksudnya bagaimana area ilustrasi pengetahuan informatika ini. Nah, untuk sesi yang berikutnya nantinya kalian harus pahami kenapa TIK ini ada di dalam atap paling atas. Nah, sebagai berikutnya ini ada praktika informatika lintas bidang, ini sebagai penopang atap. Kemudian ada 5 pilar, teknik komputer, jaringan komputer internet, analisis data, algoritma pemrograman, dan dampak sosial informatika. Kemudian paling bawah adalah dasar berpikir computational thinking. Oke, kita lanjut ya. Kenapa ini? Bu Dini sudah simpulkan bahwa pendidikan informatika ini berorientasi pada penguatan kemampuan berpikir komputasional dalam penyelesaian persoalan sehari-hari dan menekankan keseimbangan antara kemampuan berpikir, keterampilan menerapkan pengetahuan informatika, serta memanfaatkan teknologi. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana berpikir secara integrasi kemampuan berpikir pengetahuan, berproses engineering, dan pemanfaatan teknologi. Sebagai pengantar yang pertama ini nantinya ada 8 aspek yang akan Bu Dini sampaikan ya. Yang pertama nih ada integrasi antar aplikasi. Di sini nantinya kita akan mempelajari bagaimana integrasi antar aplikasi. Maksudnya bagaimana? Jadi aplikasi ini adalah merupakan fitur yang menggabungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini integrasi Word dan Excel, integrasi data di Excel ke Word, integrasi Word ke PowerPoint, integrasi Excel ke PowerPoint, kemudian ada mencetak dokumen, menyimpan file bentuk PDF dan Microsoft Excel. Jadi dalam TIK nanti kita mempelajari tentang bab integrasi antar aplikasi. Oke. Sebagai aspek yang kedua adalah teknik komputer. Yang kita pelajari adalah interaksi perangkat keras dan perangkat lunak. Sejatinya kalian sudah paham kan apa itu komputer? Komputer adalah bisa berbentuk dalam bentuk desktop, laptop, tablet, ataupun mobile. Dan perangkat keras serta aplikasinya. Nah, ini maksudnya apa nih desktop? Desktop itu yang biasa komputer yang kalian ketahui, yang biasa ada di lab, ada monitor, jadi ada CPU yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau laptop ini adalah portable, jenis portable ya. Oke, interaksi dengan komputer pasti akan melibatkan 3. Ya, ini ada perangkat keras dan lunak dalam satu kesatuan, kemudian membentuk sistem komputer, dan ada user dan perangkat pendukung lainnya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ini nantinya sebagai pengantar kalian akan mempelajari tentang jaringan komputer. Secara kasat mata, sepertinya kita melihat bahwasanya di sini ini ada miliaran komputer dan internet. Jadi ini ada komputer, internet, komputer device yang saling terhubung satu sama lain. Nah, ini dihubungkan dengan host and system dan dijalankan oleh network apps, dihubungkan oleh communication link dan menggunakan prinsip paket switching sebagai internet jaringan dari jaringan dan berkomunikasi harus menggunakan dengan protokol dan dispesifikasi dalam beberapa standar internet. Oke, lanjut. Yang keempat, kalian nanti mempelajari tentang analisis data. Sebenarnya apa aja sih itu analisis data? Analisis data ini nantinya kalian mempelajari tentang data. Data itu adalah catatan mengenai fakta yang merupakan hasil dari suatu pengamatan berupa kode, simbol, angka, teks, gambar, suara, video. Yang diperlukan apa? Jadi memperoleh informasi baru mengenai hal yang diamati, mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini maaf ya, kita kembali. Nah, ini data. Apa yang akan kita pelajari? Data, tipe data dan jenis data, pengumpulan data, dan data dalam jumlah yang sangat besar. Oke, setelah itu kelima aspek ada algoritma pemrograman.
Algoritma pemrograman ini sejatinya adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi sebuah masalah itu pasti harus diputuskan ya, step by step dalam lingkungan pemrograman. Jangan lupa ada 3 tahapan dalam penulisan pemrograman. Yang pertama, analisis permasalahan, jadi rinci dari akar permasalahan, kemudian perancangan algoritma, bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga adalah implementasi algoritma. Jadi semuanya itu permasalahan kemudian dirancang. Nah, kemudian nantinya akan ditulis ke dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python, dan sebagainya. Oke, yang keenam ini nanti kita mempelajari tentang DSI, dampak sosial informatika. Nah, meningkatkan interaksi sosial antar pengguna, kemudian perubahan cara hidup, kemudian perubahan cara kerja. Yang terakhir ini adalah nomor 7 ya, aspek nomor 7 ini adalah computational thinking, CT biasanya kalau kita bicara. Computational thinking ini adalah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT sendiri memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga digunakan untuk mendukung pemecahan masalah. Jadi berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Jadi ini semuanya nanti akan kita pelajari di dalam mapel LM Informatika. Maka anak-anak kalian harus belajar yang rajin dan Bu Dini siap menemani kalian dalam setiap pembelajaran daring. Oke, selamat pagi, semangat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.